Oke, yuk kita bahas sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele, tapi ternyata menyimpan misteri besar. Makan siang di sekolah. Kita semua pernah ngalamin kan? Tapi pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya terjadi sama makanan itu setelah bel makan siang berbunyi? Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah ternyata jauh lebih rumit dan penting dari yang kita bayangin. Ini bukan cuma soal makanan di piring loh, ini soal gizi, soal pemborosan, dan soal kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Nah, ini dia nih. Coba perhatikan angka ini. Sepertiga. Cukup besar kan? Tapi sepertiga dari apa coba? Yap, bener banget. Sepertiga dari semua buah dan sayuran yang sehat dan bergizi itu langsung berakhir di tempat sampah. Ini masalah yang serius banget, karena artinya ada banyak gizi penting yang hilang dan pemborosan makanan yang luar biasa. Oke, sekarang kita coba bedah masalahnya. Kenapa bisa begini? Apa karena anak-anak emang dasarnya nggak suka sayur aja? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang lebih besar yang selama ini nggak kita sadari? Nah, para peneliti mencoba menggali lebih dalam buat cari tahu jawabannya. Eits, tapi tenang dulu. Kabar baiknya, ini bukan masalah yang nggak ada solusinya. Ada beberapa cara yang sudah terbukti secara ilmiah bisa diterapkan sekolah buat mengubah keadaan. Yuk kita intip beberapa strategi kunci dalam perangkat untuk perubahan ini. Yang pertama, kedengarannya simpel banget, kasih anak-anak waktu lebih lama buat makan. Rekomendasinya adalah total 30 menit untuk jam makan siang. Tapi ada poin penting di sini. Dari 30 menit itu, minimal harus ada 20 menit waktu duduk. Jadi ini waktu bersih buat makan, setelah mereka antre, dapat makanan, dan duduk manis. Strategi kedua ini juga cerdas banget, cuma soal ubah jadwal aja. Biasanya kan makan dulu baru main. Gimana kalau dibalik? Istirahat atau main dulu baru masuk buat makan siang. Teorinya sih anak-anak bakal lebih tenang, lebih lapar, dan nggak buru-buru pengen lari keluar pas makan. Masuk akal kan? Dan yang ketiga, ini soal promosi. Ini bukan soal pasang iklan ya, tapi lebih ke gimana caranya bikin makanan sekolah jadi lebih menarik. Misalnya, ngadain sesi cicip-cicip makanan baru, atau ngirim buletin ke orang tua buat ngasih tahu menu-menu enak minggu ini. Intinya, bikin penasaran. Oke, jadi kita udah punya nih beberapa solusi yang terbukti manjur. Pertanyaan besarnya sekarang, sekolah-sekolah di lapangan beneran melakukan ini nggak sih? Nah, data yang ada ternyata menunjukkan ada kesenjangan yang cukup mengejutkan. Kita lihat datanya soal waktu makan siang. Ternyata jomplang banget. Cuma sekitar 39% sekolah yang udah ngikutin rekomendasi 30 menit atau lebih. Yang lebih bikin khawatir, hampir 38% sekolah ngasih waktu 20 menit atau bahkan kurang buat seluruh jam makan siang. Coba deh kita bayangin. Dalam 20 menit itu, seorang anak harus jalan ke kantin, antre, cari tempat duduk, ngobrol sedikit sama temennya, dan makan. Wah, itu waktu yang super mepet. Dan ini terjadi di hampir 4 dari 10 sekolah. Terus gimana soal urutan istirahat? Ternyata lebih dari setengah sekolah, hampir 53% masih pakai cara lama. Makan siang dulu, baru istirahat. Cuma sekitar seperempatnya aja yang udah beralih ke cara yang direkomendasikan, yaitu istirahat dulu, baru makan. Sampai di sini kita mungkin mikir, oh ya udah, solusinya tinggal tambahin waktu makan atau ubah jadwal istirahat. Tapi saat para peneliti menganalisis semua data ini, mereka nemui sesuatu yang nggak terduga. Sebuah hubungan yang ternyata paling kuat dari semuanya. Dan inilah plot twistnya. Ternyata setelah dianalisis secara statistik, durasi makan siang dan jadwal istirahat itu nggak punya dampak yang signifikan dalam mengurangi sampah makanan. Faktor yang justru punya dampak paling besar yang benar-benar bikin perbedaan adalah promosi makanan. Ini bukan asumsi loh ya. Ini temuan langsung dari penelitiannya. Kutipan ini menyimpulkannya dengan sangat jelas. Semakin gencar sekolah mempromosikan makanannya, semakin sedikit makanan yang terbuang. Sesederhana itu. Terus promosi itu maksudnya apa sih? Apa kayak iklan di TV? Bukan. Promosi di sini adalah kegiatan-kegiatan yang seru dan melibatkan banyak pihak. Contohnya ya ini, ada uji rasa di sekolah, ngirim info menu ke keluarga, ngajak orang tua diskusi, bahkan bisa pakai media sosial atau demo dari klub memasak. Tujuannya satu, membangun antusiasme soal makanan. Nah, ini nih yang bikin gregetan. Walaupun promosi makanan ini terbukti jadi strategi yang paling efektif, malah ini yang paling jarang dipakai.
Lebih dari separuh sekolah cuma pakai satu cara promosi. Atau bahkan nggak sama sekali. Ini kayak punya kunci emas tapi nggak dipakai buat buka pintunya. Jadi, apa kesimpulannya? Temuan ini seolah-olah nunjukin kalau mungkin selama ini kita salah fokus. Solusi untuk mengurangi sampah makanan di sekolah mungkin bukan soal perubahan logistik yang ribet, tapi justru pada sesuatu yang lebih mendasar. Membuat anak-anak dan keluarga mereka excited dan peduli dengan makanan yang mereka santap setiap hari. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Kalau kuncinya ternyata sesederhana melibatkan siswa dan orang tua lewat promosi yang kreatif yang bisa bikin mereka makan lebih sehat dan mengurangi sampah makanan, kenapa ya cara ini belum jadi standar di setiap sekolah? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama.